$15. CC tersebut semalam disiram air panas bekas tapinot ke mukanya, ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali bersama Retia. Tadi pagi si bocil itu mau berangkat sekolah nggak makan mie ya teman-teman. Udah aku bikinin mie dan ternyata si bocil nggak suka, katanya nggak enak. Karena kemarin itu aku beli sup ini ya, tadi pagi aku masakin sup ini. Ternyata aku belinya itu salah, nggak sama yang dibeli maminya si bocil, karena semua tulisannya itu Cina. Jadi aku nggak bisa membaca ya. Terus aku pikir kan wadahnya ini hampir-hampir mirip gitu ya, sama gitu. Ternyata tidak sama rasanya. Si bocil nggak suka dan si bocil bilang nggak mau, saya nggak mau makan mie-nya, nggak enak. Terus maminya dengar kalau nggak mau makan ya udah makan yang lain. Terus aku ganti makan sereal ya dengan susu murni. Dan jadi pagi itu aku bikin mie itu sia-sia, akhirnya aku buang tadi ya mie-nya. Gimana lagi, si bocil nggak suka ya. Terus aku sendiri juga baunya itu kok baunya aneh gitu ya, kayak beda gitu baunya juga, gimana gitu, aku sendiri juga nggak suka kayaknya. Terus ya udahlah, nggak dimakan, udah akhirnya dibuang, nggak apa-apa meskipun nggak sayang ya kok dibuang gitu ya. Dan ini tadi aku pagi-pagi pulang antar si bocil itu, aku pergi ke toko Indonesia beli tempe teman-teman. Ini tempe segini kecil ini ya, ini $15, kalau uang Indonesia setara 30.000 ya. Dan ini aku beli bumbunya ini $4 teman-teman. $4 itu sekitar 8.000. Ini kalau di tempat yang lain itu kayaknya cuma $10 ya, karena di tempatku itu semua mahal ya. Nggak tahu, karena mungkin tempatnya ada di mall, terus di tempat aku itu nggak begitu banyak CC mungkin ya. Jadi kalau beli di toko Indo-Indo di toko Indo. Kalau beli di toko Indonesia itu cenderung agak mahal, harganya agak beda gitu ya. Semula aku tadi ke toko Indonesia itu mau beli gorengan seperti biasa, gorengan 3 itu $15, tetapi sekarang udah nggak ada gorengannya karena mbaknya yang bikin gorengan itu katanya udah capek, karena kalau bikin gorengan itu pagi banget harus bangunnya. Kalau musim dingin pagi kayak gini harus bangun itu rasanya males banget. Aku yang bangun jam 6 itu ya, wah rasanya itu kalau mau bangun musim dingin itu males banget, rasanya mata itu nggak bisa dibuka gitu ya, pokoknya males banget karena dingin gitu ya. Jadi tadi di toko Indonesia sekarang udah nggak ada gorengannya, katanya ntar mau cari yang lain gitu ya, kata angkelnya tadi. Terus jadinya aku beli tempe goreng sendiri, aku mau sarapan tempe teman-teman.
Ini tempenya aku goreng semua ya, ternyata sedikit jadinya, ntar kan si bocil juga mau. Ini mau aku kasih minyak agak banyakan ya, karena aku pengen yang crispy gitu. Ini tadi bumbunya cuma aku tambah Royco ya teman-teman. Aku tambah penyedap karena kalau nggak ditambahin kayak gitu kayak rasanya itu kurang. Ini udah matang ya teman-teman, udah menguning. Aku suka yang gosong-gosong kayak gini. Kalau di Hongkong tempe buat sarapan teman-teman, kalau di Indonesia buat lauk ya. Dan ini masih ada sisaan, ntar aku goreng siang aja ini. Kalau si bocil mau ntar aku gorengin ini. Dan ini mau buat aku sarapan dulu. A few moments later. Ini aku baru selesai ngopi sama sarapan tempe tadi ya teman-teman. Hampir 1 jam karena aku sambil sarapan. Ini tadi aku sambil lihat YouTube yang curhatan para cece di Hongkong itu ya, ke Miss Yuni itu. Dan kebetulan YouTube-nya itu tadi baru diupload dan ceritanya itu menyedihkan banget. Katanya si Cece tersebut semalam disiram air panas bekas tapinot ke mukanya. Ya ampun, pokoknya aku nonton sampai ikut menangis, sampai ikut meneteskan air mata. Gimana rasanya disiram pakai air panas bekas tapinonan ke muka lagi ya. Meskipun tadi Cece-nya nggak kelihatan, tapi kan mendengar curhatannya Cece-nya tersebut. Ya padahal cecenya itu tadi, menurut cerita itu tadi udah bekerja di situ lama, udah 4 kontrak, dan ini renew ke 5 kontrak ya teman-teman. Dan majikannya itu, nenek yang dijaga itu serumah cuma 2 orang itu ya. Saya tidak bisa membayangkan gimana rasanya disiram air panas, dan pasti ya ampun, apalagi di muka. Di sini itu pokoknya banyak banget ya suka dan duganya. Ya pokoknya ke luar negeri itu kalau lagi apes ya kayak gitu. Intinya kita harus berani ya teman-teman. Kalau digituin itu udah termasuk kriminal. Dan tadi aku dengar cecenya itu lagi gemeteran, takut. Gimana nggak takut digituin. Dan cecenya kayak juga takut untuk poking. Saya mengerti perasaannya, pasti juga kalau di posisi Cece itu pasti juga akan takut ya karena digituin. Dan kalau berurusan sama polisi pasti juga gimana ya, nggak pernah berurusan sama polisi terus harus berurus kalau poking kan berurusan sama polisi, itu pasti ya, ya ampun, semoga cecenya diberi ketabahan dan cepat diberi kesembuhan. Dan jika tidak tahan sama majikannya itu semoga cepat bisa keluar, takutnya ntar diapain lagi sama majikannya itu ya. Ya ampun, pokoknya aku berharap semoga
cece-cece semua yang bekerja di sini itu semua dalam perlindungan dan mendapatkan majikan yang bagus, yang baik ya teman-teman. Pokoknya kalau mendengar cerita kayak gitu kayaknya rasanya sedih banget dan bisa ikut menangis karena teman seperjuangan di kayak gituin ya, disiram air panas itu udah, kalau di sini dilaporin udah bisa kriminal ya teman-teman. Pokoknya dimanapun berada teman-teman yang bekerja ke luar negeri atau jauh dari keluarga, kalian hati-hati ya teman-teman, dan tetap berdoa semoga kalian semua diberi perlindungan dan mendapatkan majikan yang baik. A few moments later. Ini aku berangkat menjemput si bocil ya. Ini aku berangkat agak awal karena mau ngerumpi dulu biasa. Pokoknya di sini juga hampir sama ya di Indonesia, kalau menjemput sekolah atau mengantar sekolah itu ngerumpi dulu sama teman-temannya gitu. Sekarang kasih bocil udah SD, jadi banyak juga cece-cece yang di sana. Jadi kalau antar si bocil atau menjemput si bocil itu bisa ngerumpi sama teman-teman yang lain ya, sama cece-cece yang lain. Enaknya itu kalau mengantar jemput sekolah itu bisa sambil refreshing dan bisa sambil ngerumpi dengan teman se-Indonesia gitu ya. Kota Indonesia, teman Indonesia sesama Indonesia gitu loh maksud aku. Sesama Indonesia, bukan se-Indonesia gitu ya. Ini kita udah nyampe rumah ya teman-teman, udah ada di rumah. Dan ini si bocil makan tadi, ini dapat ikan ya, ikan dimasak begini dari sekolahan dan nasi jagung. Si bocil minta makan sendiri, aku suruh makan sendiri karena dia mau minta tempe. Tadi masih 3 mau aku gorengin buat si bocil. Ini tempenya masih 3 ya, tadi aku goreng ini buat si bocil karena si bocil bilang mau makan tempe. Ya udah, ini masih 3 aku goreng buat si bocil. Dan ini tempenya udah matang ya, aku kasihkan si bocil. Nasinya malah belum dimakan, itu lauknya habis duluan. Pokoknya kalau disuruh makan sendiri itu dia malah keasikan nonton TV. Dan ini aku mau memeriksa tasnya si bocil ya, karena itu tisunya masih enggak gitu. Ini tisunya masih semua, dan juga masker ya teman-teman. Itu wajib di sini dikasih karena ntar kalau kehabisan masker. Terus aku juga mau meriksa ini ya, tempat pensil, kotak pensil si bocil, karena ini juga harus diperiksa ya teman-teman. Ini takutnya ntar itunya, pensilnya itu habis itu buat nulis ini. Dan ini yang lain masih, yang ada yang perlu diongotin, apa itu namanya, pokoknya diongotin ya. Ini harus sering dicek ya kayak gini. Ini persediaan pensilnya, patelotnya si bocil itu harus banyak ya teman-teman, karena kalau cuma disediakan 1, 2, 3 itu ntar takutnya itu si bocil kehabisan apa itu patelotnya ini, yang ini kehabisan karena si bocil kan nggak bisa mengongotin sendiri. Jadi ini harus disediakan banyak ya, dan aku pun juga harus sering mengecek patelotnya si bocil ya. Ini patelotnya si bocil itu besar banget ya, jadi kalau mengongotin itu agak sulit karena besar.